LPDP. Jadi salah satu beasiswa yang paling diimpikan setiap akademisi. Tapi, kenapa masih banyak ya calon awardee yang gagal? Bukan gara-gara esainya yang lemah, gak juga gara-gara kurang pengalamannya. Tapi, karena satu ini, dokumen sering dianggap formalitas kalau bukan LOA. Padahal, dalam proses seleksi administrasi, LOA ini jadi pembeda yang signifikan. Bahkan nih bisa ningkatin peluang lolos 30-50%. Udah tahu kan kalau kuota ribuan awardee dan persaingannya makin ketat? Jadi ya, strategi dapetin LOA ini jadi salah satu opsi yang paling relatable, dan di video kali ini kita bahas sharing ketentuan LOA buat LPDP biar lebih mudah jadi awardee. Simak sampai selesai ya. Apa itu LOA dan manfaat untuk beasiswa LPDP dosen? Oke, rekan dosen, terkait LOA atau Letter of Acceptance adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang tujuannya itu nyatakan kalau Anda diterima sebagai mahasiswa pada program studi tertentu. Dalam konteks LPDP sendiri, LOA ini bukan lagi cuma lampiran administratif, tapi ini jadi bukti kesiapan akademik dan kepastian studi. Karena secara statistik seleksi, kandidat dengan LOA terkhususnya unconditional itu punya peluang lebih besar lolos tahapan administrasi dibanding yang belum punya LOA. Sampai sini sedikit udah paham lah ya. Kenapa gitu? Karena LPDP aja ngelihat kesiapan itu sebagai indikator keseriusan dan minim resiko. Bagi rekan dosen, terutama yang udah punya NIDN atau NUPTK atau berstatus PDDI, strategi paling amannya ya nargetin LOA unconditional buat S3 sejak awal. Ini memperkuat positioning sebagai kandidat yang udah siap studi, bukan baru ngerencanain. Terus, gimana kalau belum punya LOA pas ngedaftar? Masih bisa ngedaftar, tapi kalau lolos ya hanya akan peroleh LOS atau Letter of Sponsorship dengan batas waktu maksimal di 18 bulan buat ngamanin LOA. Karena di titik ini resiko meningkat, dan kalau gagal memperoleh LOA dalam periode tersebut, status awardee juga bisa gugur. Prediksi di tahun ini kemungkinan tetap ngikutin pola 2025, kuota sekitar 5.750 awardee dengan prioritas pada kampus top QS dan program studi strategis nasional. LOA ini bukan cuma syarat, tapi jadi sinyal kesiapan yang bisa ngubah peluang rekan dosen secara signifikan. Dan buat memaksimalkan, rekan dosen bisa pahami jenis LOA yang aman. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia, dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Jenis LOA, unconditional versus conditional, prioritas unconditional. Rekan dosen calon awardee, perlu diingat nih kalau nggak semua LOA ini punya kekuatan yang sama ya. Ini menandakan prioritas di dalamnya juga pasti berbeda. Ada dua jenis utama LOA yang harus diperhatikan betul-betul ya rekan dosen yang ingin merencanakan buat ambil beasiswa ini. Unconditional LOA, di sini LOA tergolong tanpa syarat tambahan ya rekan dosen. Artinya apa? Kalau rekan dosen itu udah diterima penuh sebagai mahasiswa, tapi ada poin nih yang wajib ada di dalamnya. Mulai dari nama lengkap sesuai identitas, jenjang dan program studi, waktu mulai studi yang sinkron dengan jadwal LPDP. Jenis ini juga bisa dibilang paling aman ya, dan paling direkomendasiin. Dalam perspektif administrasi, hampir nggak punya celah resiko. Conditional LOA, kalau di LOA ini itu masih punya syarat tambahannya. Jadi kebalikannya dari unconditional tadi. LOA ini masih diperbolehin dan relatif aman. Mulai dari menunggu sponsor resmi dari LPDP, penyerahan ijazah fisik, lalu ada transkrip legalisir. Dan yang sebaiknya rekan dosen hindari di bagian ini tuh ada di syarat IELTS atau TOEFL tambahan dan tes lanjutan yang belum pasti lolos. Karena kalau syarat itu gagal dipenuhi, status LOA bisa aja batal, dan itu berarti risiko besar terhadap beasiswa. Tipsnya yang penting bisa rekan dosen ingat itu waktu ngedaftar ke perguruan tinggi tujuan. Jelasin sejak awal kalau rekan dosen itu adalah kandidat LPDP, dan banyak kampus yang memahami timeline LPDP dan bisa menyesuaikan intake biar nggak kebentrok. Punya LOA aja belum cukup. Dokumen itu harus memenuhi ketentuan
ketentuan LPDP secara spesifik. Disinilah banyak kandidat award jatuh satu-satu. 7 ketentuan LOA LPDP yang wajib dipenuhi. Oke, rekan dosen, biar LOA itu benar-benar valid dan aman buat LPDP, ada beberapa poin penting yang bisa dicatat agar tidak mengalami drama proses pengajuan beasiswa LPDP nantinya. Ada apa aja? Nama lengkap sesuai KTP atau paspor tanpa perbedaan ejaan. Jenjang dan program studi tertulis jelas, bukan cuma fakultas aja loh ya. Tanggal mulai studi tercantum resmi, perguruan tinggi, dan program studi terdaftar dalam daftar LPDP. Kalau jadwal studi berbeda dari timeline LPDP, lampirkan surat penundaan resmi dari kampus. Untuk double atau joint degree, harus dicantumkan sebagai program resmi, bukan skema pribadi. Kalau mendaftar tanpa LOA, pahami kalau LOS LPDP cuma berlaku maksimal 18 bulan. Kesalahan kecil kayak perbedaan nama atau tanggal mulai yang enggak sesuai bisa memperlambat proses verifikasi. LOA yang kuat itu bukan yang terlihat meyakinkan, tapi yang memenuhi detail administratif tanpa celah. Dan pertanyaan berikutnya itu, gimana cara dapetinnya secara strategis? Cara praktis dapetin LOA untuk LPDP 2026. Strateginya harus sistematis, bukan spekulatif ya rekan dosen. Ini bisa rekan dosen jadikan patokan atau gambaran. Oke, kita mulai dari langkah pertama, pilih perguruan tinggi dan program studi yang udah kedaftar di LPDP. Idealnya itu yang punya peringkat QS tinggi atau termasuk prioritas nasional. Langkah kedua, rekan dosen bisa penuhi seluruh syarat masuk mahasiswa baru. Bisa dari IPK, TOEFL, IELTS, dokumen riset, proposal, dan juga rekomendasi. Langkah ketiga, setelah lolos seleksi kampus, rekan dosen tuh bisa ajukan LOA resmi. Karena banyak dari kampus itu nerbitin secara online, tapi beberapa masih bisa lewat prosedur luring. Strategi tambahan yang sering diabaikan rekan dosen itu apply ke lebih dari satu kampus sebagai backup. Ini buat mengurangi resiko gagal total ya. Buat rekan dosen, manfaatkan status profesionalnya. Bisa mulai dari cantumin NIDN atau NUPTK-nya, rekam jejak publikasi, pengalaman hibah atau serdos saat berkomunikasi dengan admission office. Banyak kampus juga yang mempertimbangkan profil akademik yang matang sebagai nilai tambahnya. Awardnya bukan cuma pinter aja, tapi juga paling siap secara administratif dan strateginya. Jadi, award LPDP 2026 bukan soal keberuntungan, walaupun tetap ada, tapi soal perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat. Rekan dosen serius soal studi lanjut dengan dana penuh. Bisa mulai dari LOA-nya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.